Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Gina Putri Setiana dengan NIM V3821014 dan juga saya yaitu Habibah Azharo dengan NIM V3821016. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai materi yang ada di mata kuliah Anggaran Sektor Publik. Untuk sub pembahasan yang akan kami angkat, yang pertama ada konsep anggaran sektor publik, yang kedua ada fungsi anggaran sektor publik, yang ketiga ada jenis anggaran sektor publik, yang keempat ada prinsip dan proses penyusunan anggaran sektor publik, dan yang terakhir ada prinsip pokok siklus anggaran. Mungkin nanti akan kami tambahkan dengan studi kasus. Untuk sub yang pertama yaitu konsep anggaran sektor publik. Nah, penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan of action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Nah, anggaran publik yaitu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Nah, pentingnya anggaran sektor publik. Itu yang pertama, mungkin anggaran sendiri merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pengembangan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk yang kedua, anggaran ini diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan juga trade-offs. Nah, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada. Nah, untuk sub yang kedua ada fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Dapat digunakan untuk perumusan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Dan yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan juga menentukan indikator kinerja yang dan tingkat pencapaian strategi. Dan yang kedua, ada anggaran sebagai alat pengendalian. Dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengendalikan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, menghitung selisih anggaran. Yang ketiga, menentukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians. Dan yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Untuk yang ketiga, ada anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, ada anggaran sebagai alat politik, yaitu anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Dan yang kelima, ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Nah, di sini anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi satu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Dan yang
Dan selanjutnya, ada anggaran sebagai alat penilaian kerja, yaitu anggaran merupakan wujud komitmen dan eksekutif kepada pemberi wewenang legislatif atau legislatif. Nah, kinerja eksekutif di sini dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Berikutnya, anggaran sebagai alat motivasi, yaitu target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai. Dan yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai kemasyarakatan harus terlihat dalam proses penganggaran publik. Nah, di sini ada jenis-jenis anggaran sektor publik, yaitu yang pertama ada anggaran operasional, di mana anggaran ini dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum, pengeluaran yang termasuk pada kategori ini yaitu belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Dan yang kedua ada anggaran modal, di mana anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gina Putri. Terima kasih, silahkan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang A yaitu otorisasi oleh legislatif. Nah, di sini mengenai anggaran publik itu harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang B yaitu komprehensif. Ini mengenai anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang C, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang D yaitu mengenai non-discretionary appropriation. Nah, ini jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang E itu mengenai periodik. Anggaran merupakan proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang F itu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya understatement pendapatan dan overstatement pengeluaran. Yang G itu jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang H yaitu diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Next. Selanjutnya mengenai proses penyusunan anggaran sektor publik. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah yang pertama itu mengenai tujuan dan target yang hendak dicapai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang keempat, munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Next. Selanjutnya mengenai prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran ini meliputi 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Tahap persiapan anggaran ini mengenai
Pada tahap ini melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah ini, yang perlu diperhatikan yaitu sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Yang kedua, mengenai tahap ratifikasi anggaran. Pada tahap ini, seorang pemimpin eksekutif harus memiliki managerial skill, political skill, salesmanship, dan juga coalition building. Dikarenakan pimpinan eksekutif pada tahap ini harus memiliki kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini pelaksanaan anggaran dan hal yang terpenting harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik, yaitu dimilikinya sistem informasi dan juga sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai. Yang keempat, mengenai tahap pelaporan dan evaluasi. Pada tahap yang terakhir ini, tahap persiapan ratifikasi dan implementasi anggaran mengenai dengan operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait mengenai aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Next. Selanjutnya mengenai studi kasus mengenai anggaran jumbo sektor pendidikan pada tahun 2022. Next. Menko menjelaskan pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi. Lantaran hasil dari krisis tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan krisis perbankan, ekonomi, politik, maka di dalam transformasi Indonesia, konstitusi diubah, salah satunya mengamankan Indonesia harus mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan. Sejak saat itulah pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran bagi pendidikan sebesar 20%, dan untuk tahun 2022 ini 20% dari anggaran itu sebesar 542,8 triliun. Inilah yang kemudian menimbulkan pemikiran bagaimana anggaran pendidikan yang minimal 20% dari anggaran total bisa dikelola secara baik. Maka pemerintah memutuskan sejak tahun 2010 atas inisiatifnya untuk membentuk dana abadi pendidikan. Berbagai macam bentuk dana abadi adalah komitmen bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia dari sisi pendidikan formal, dari sisi pendidikan juga tidak hanya belajar di kelas penelitian menjadi penting, interaksi sosial sangat penting, bahkan dari sisi kebudayaan. Maka solusi pada kasus ini, walaupun dana tersebut dianggarkan untuk pendidikan dan hal tersebut baik, sebaiknya sebagai pemerintah juga perlu adanya menyeleksi apakah dana tersebut benar-benar diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Tidak seluruh dana tersebut diberikan kepada yang tidak mampu, seperti contohnya pada kemarin yang terjadi di Aceh. Memang
Untuk saat ini Indonesia membutuhkan anggaran yang banyak untuk pendidikan agar anak-anak Indonesia memiliki ilmu. Tetapi sekarang ini banyak dana bantuan untuk siswa tidak mampu malah disalahgunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.